Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranita. Di sini saya ingin berbagi cerita, ingin menceritakan suatu kejadian yang memang nyata saya alami sendiri ketika saya berusia 5 tahun. Oke, langsung saja kita simak ceritanya ya. Oke, jadi kejadian ini saya alami ketika saya berusia 5 tahun. Pasti kalian sudah nggak asing lagi kan dengar yang namanya pamali ya kan. Nah, dulu orang tua saya sering nasihati, sering ngasih tahu, jangan berdiri atau duduk di depan atau di tengah pintu. Nah, namanya anak, namanya saya yang berusia masih 5 tahun, saya nggak percaya dengan yang namanya pamali itu. Akhirnya saya tidak percaya dengan yang namanya pamali itu. Saya coba tidur di depan pintu. Bukan tidur sih, kayak semacam rebahan gitu. Akhirnya saat saya tidur atau rebahan di depan pintu kamar itu tadi, saya merasa kayak ada suatu hal yang sedang memantau saya gitu. Awalnya saya pun nggak peduli, apaan sih gitu, mungkin cuma perasaanku aja. Tapi kok lama-kelamaan rasa badan ini kayak nggak enak gitu. Akhirnya saya mencoba memberanikan diri untuk menoleh ke arah pintu kamar. Saya mencoba menoleh, perlahan-perlahan saya menoleh. Dan ternyata saya dikejutkan oleh sosok yang menjelma sebagai ibu saya saat itu. Akhirnya setelah saya menoleh ke arah pintu kamar tadi, saya melihat kalau misalkan itu adalah sesosok yang menjelma sebagai ibu saya. Awalnya saya tidak tanggap, awalnya saya tidak mengerti. Namanya anak yang masih umur segitu, ya udah. Akhirnya saya ajak ngobrol, saya ajak berbicara sesosok itu. Saya tanya, "Loh Bu, Ibu kok udah pulang? Ini kan masih jam 6 pagi Bu. Ibu kan masuk malam, bukannya Ibu pulang jam 7 pagi nanti ya? Kan masih 1 jam lagi Bu." Bu. Akhirnya sesosok itu pun tidak menjawab pertanyaan saya sama sekali. Dia juga tidak menoleh ke arah saya sama sekali. Namun tetap saya terus memanggil-manggil namanya ibu, tapi tetap tidak menoleh. Namun di situ saya belum merasa bahwa itu bukan ibu saya, namun jelmaannya. Akhirnya dengan rasa heran, saya lari ke arah ayah saya yang sedang mencuci baju di belakang. Saya tanya ke beliau, "Iya, tadi tuh ada ibu di depan pintu kamar. Bukannya ibu pulangnya masih jam 7 pagi nanti ya? Tapi ini loh masih jam 6 pagi loh. Ibu udah ada di depan kamar, tapi anehnya ya, ibu itu nggak mau berbicara sama sekali loh sama aku. Ibu nggak mau natap muka aku sama sekali, dan ibu juga nggak jawab pertanyaan aku sama sekali." Dari situ ayah saya paham bahwa itu bukan ibu saya, melainkan sosok yang memang menjelma sebagai ibu saya. Dari situ ayah saya langsung menggendong saya di gendongannya menuju ke pintu kamar tersebut. Saat menuju ke pintu kamar, saya tidak merasa takut dengan sesosok tersebut, karena ya saya pikir itu memang ibu saya, bukan sosok lain. Tapi ternyata di saat saya sudah mendapati di depan pintu kamar, saya dikejutkan dengan sosok yang memang muncul wujud aslinya. Tapi sebelumnya permisi ya, sedikit saya ceritakan wujud sosok tersebut. Dan wujudnya atau mukanya ini berubah kayak seperti orang tua. Terus yang kedua, mukanya dia juga hancur gitu. Jadi ya Allah, permisi ya, kayak jelek banget gitu, astagfirullah, kayak seperti itu. Saya pun kaget, saya pun juga langsung nangis gitu. Ternyata memang bukan ibu saya. Pantesan kok dari tadi saya ajak bicara kok nggak jawab sama sekali, nggak
ke arah saya sama sekali. Jadi dia benar-benar nunduk. Benar-benar nunduk, nggak berani menoleh ke arah manusia ya, yang awalnya aku kelihatan pertama itu tadi. Namun setelah saya berada di gendongan ayah saya, dia mulai berani menampakkan wujud aslinya dari atas sampai bawah. Benar-benar berani. Dari situ kisaran gak lama, hanya hitungan beberapa detik, dia menghilang. Saat dia sudah menghilang, akhirnya ayah saya sedikit berbicara dengan dia, nggak tahu gimana caranya ya. Pokok beliau sedikit berbicara, sedikit menitip pesan, janganlah ganggu anak saya ini, jangan ganggu dia masih kecil, mentalnya belum kuat untuk melihat suatu hal yang seperti itu. Akhirnya dari sini saya masih merasa trauma dengan sesosok itu tadi, bahkan sampai saya tidak mau turun dari gendongan ayah saya itu tadi, karena saya merasa saya takut, saya tidak berani. Oke, jadi dalam video ini aku ada sedikit pesan buat kalian. Kita memang hidup pada zaman yang modern, kita memang hidup di zaman yang serba maju, tapi percayalah, adat istiadat itu masih ada. Adat istiadat itu masih berlaku sesuai dengan daerah masing-masing. Jadi percaya nggak percaya ya harus percaya. Ya gimana lagi, memang nyata adanya. Oke, jika memang ada sisi negatifnya dari video ini, jangan kalian ambil ya sisi negatifnya. Tapi jika memang ada sisi positifnya dari video ini, alhamdulillah, boleh kalian ambil sisi positifnya. Oke, sekian, terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Saya Rahanita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.